Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik semua ya. Oke, untuk ketua kelasnya, silakan ditulis nama-nama untuk teman-teman yang tidak hadir, yang sakit maupun izin ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, doanya dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Oke, doa selesai. Oke, baik. Kita akan lanjut kepada pembelajaran hari ini. Oke, murid-murid buka bukunya. Itu tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku seperti ini ya. Ibu sudah bagikan pada minggu lalu. Bukunya seperti ini ya. Oke, buka pada halaman 61. Kita akan mempelajari subtema 3 yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Oke, buka ya pada halaman 61. Kita lanjut kepada pembelajaran pertama yaitu tentang materi IPA. Bisa dilihat pada halaman 62. Oke, materi IPA yang kita akan bahas pada hari ini yaitu gaya. Gaya itu dapat memengaruhi pengaruh atau benda tersebut. Dalam gaya terdapat beberapa pengaruh. Yang pertama yaitu gaya menggerakkan benda diam. Misalnya, kita melihat bola di lapangan. Bola tersebut yang tadinya diam, kita tendang dan bergerak. Itu contoh dari gaya menggerakkan benda diam. Yang kedua yaitu gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Misalnya, ketika kita ingin mengayuh sepeda, tapi tiba-tiba kucing melintas di depan kita akan mengerem tiba-tiba sepeda tersebut. Yang tadinya sepeda tersebut bergerak akan menjadi diam. Yang ketiga yaitu gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya tadi, misalnya kita mengayuh sepeda yang kita kayuh tadi terlihat cepat, menggunakan kaki terlihat cepat, kita ingin menurunkan kecepatan tersebut. Kita kayuh sepeda kita semakin pelan-pelan. Yang keempat yaitu gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya tadi lagi seperti kita mengayuh sepeda. Misalnya kita ingin berbelok ke arah kanan, kita akan otomatis membelokkan sepeda tersebut ke arah kanan. Yang kelima yaitu gaya mengubah bentuk benda. Misalnya, contohnya anak-anak sering bermain PlayStation ya, PlayStation yang kayak bentuk kotak begitu. Misalnya kita ingin membentuk lilin, kita bentuk PlayStation tersebut menjadi panjang seperti bentuk lilin. Itu contoh dari gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, anak-anak ada yang ingin bertanya tentang materi tersebut? Oke, jika tidak, Ibu berikan waktu 1 menit atau 2 menit untuk mempelajari lagi materi kita tadi, materi yang Ibu bahas tadi. Selanjutnya, buka pada halaman 64. Di situ ada soal 10 nomor. Kalian kerjakan untuk latihan sekarang ya. Oke, untuk tugas IPA-nya, Ibu mau kalian nanti minggu depan membawa PlayStation atau bola dan kita membuat praktek beberapa dari 5 pengaruh gaya tadi. Oke, kita lanjut pada pembelajaran kedua yaitu seni budaya. Di sini kita akan membahas tentang karya seni 3 dimensi. Oke, ada yang tahu apa itu karya seni 3 dimensi? Oke, pintar ya. Karya seni 3 dimensi yaitu karya seni benda 3 dimensi, yaitu karya seni yang kita dapat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Benda 3 dimensi ini dia memiliki benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya misalnya ada di dalam kehidupan kita, misalnya lemari, kursi, meja, perabot rumah tangga lainnya. Karya seni 3 dimensi ini dia mempunyai perbedaan dengan karya seni 2 dimensi.
Karya seni 3 dimensi ini dia dapat dilihat dari arah manapun. Berbeda dengan karya seni 2 dimensi. Oke, unsur-unsur karya 3 dimensi ini ada 3, yaitu yang pertama mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan volume. Ya, yang kedua dapat seperti yang Ibu bilang tadi, yang kedua dapat dinikmati keindahannya dari arah mana saja, mau depan, samping, kiri kanan. Yang ketiga yaitu dapat menempati ruang. Oke, kalian bisa lihat pada gambar itu dia contoh-contoh karya seni 3 dimensi. Oke, menggambar bentuk 3 dimensi ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama menggambar bentuk benda silindris. Silindris ini dia berbentuk menyerupai silinder, misalnya mangkuk, teko, gendang, dan sebagainya. Bisa kalian lihat pada gambar di depan. Yang kedua yaitu menggambar bentuk benda kubistis. Menggambar bentuk benda kubistis ini dia bendanya menyerupai bangun kubus. Contohnya, gambarnya bisa kalian lihat di depan. Dan yang ketiga menggambar bentuk benda bebas. Ini dia gambarnya bentuk benda yang tidak beraturan. Misalnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, atau sebagainya. Bisa kalian lihat gambarnya pada di depan ya, di depan papan ya. Oke, untuk tugasnya Ibu mau kalian menjawab soal-soal yang tersedia pada halaman 70. Bisa kalian lihat pada buku kalian masing-masing ya. Oke, bagaimana tadi istirahatnya? Pasti ada yang beli cemilan kan, cemilan makanan, tambah semangat untuk menghadapi pembelajaran kita yang terakhir sebelum kita pulang ya. Pembelajaran kita yang terakhir yaitu materi IPS. Bisa kalian lihat pada buku kalian pada halaman 73. Di sini kita akan membahas tentang pekerjaan apa saja yang dapat menghasilkan barang maupun jasa. Yang pertama yang kita bahas yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Misalnya, pekerjaan di bidang ini dia mengolah bahan mentah menjadi bahan yang siap pakai atau bahan yang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya petani, peternak, pengrajin, penjahit, banyak ya. Kita lanjut pada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini dia pekerjaan yang berupa pelayanan, misalnya guru, contohnya seperti Ibu sendiri, guru, dokter, pilot, dia itu pekerjaan yang berupa pelayanan. Oke. Untuk pembelajaran di PS ini tidak usah ada tugasnya ya, karena tadi pembelajaran kita yang pertama dan kedua sudah banyak sekali tugasnya. Jadi Ibu mau kan mengerjakan saya tugas yang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Yang pembelajaran 3 ini Ibu mau kan pelajari kembali materinya kalian, materi yang Ibu bahas pada hari ini. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, selesai. Oke, siapa yang duduk punya paling rapi yang cepat pulang? Oke, semua rapi ya. Ya, semua bisa pulang. Oke, kalau habis pulang langsung di rumah ya, jangan banyak-banyak singgah, jangan dulu main, pulang dulu di rumah. Nanti setelah ganti baju, istirahat, makan, baru main. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.